Halo teman-teman, kembali lagi di channel Keto Farm, channel yang membahas seputar dunia pertanian. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya memberikan lanjaran pada tanaman cabai yang ada di polybag ini, teman-teman. Nah, seperti ini cara saya memberikan lanjarannya. Saya cari posisi yang kira-kira pas, tidak mengenai akar dari cabai ini. Kita tancapkan tegak lurus ke atas. Usahakan rata, tidak miring pemasangannya, teman-teman. Lalu ketika sudah pas, kita tancapkan, dan penancapannya pun jangan sampai mengenai alas atau bawah dari polybag, karena biasanya ketika kita menancapkan kayu itu kan menambah lanjaran, bagian bawahnya itu lancip, jadi itu bisa melukai polybag yang kita gunakan. Setelah kita tancapkan, maka kita cari posisi yang pas bagian dahan ataupun batang cabai rawit ini, dan kita ikatkan pada lanjaran yang sudah kita pasang. Nah, seperti ini teman-teman. Cari posisi dahan atau batang yang paling dekat dengan lanjaran, baru kita ikatkan. Jangan terlalu kencang juga, teman-teman. Kalau misalnya terlalu kencang, maka akan menyulitkan dahan ataupun batang cabai ini untuk berkembang, karena kan cabai ini masih akan bertumbuh ke atas dan ke samping. Jadi dibiarkan longgar saja, mengikatkan antara lanjaran dan batang ataupun dahan cabai. Nah, untuk pengikatnya bisa menggunakan tali rapia ataupun tali apa saja, teman-teman. Asal jangan kawat, karena itu akan merusak tanaman cabai tersebut. Nah, cari posisi yang pas seperti ini, teman-teman. Nah, arah miringnya di daerah mana? Nah, di situ kita tancapkan lanjaran. Lanjaran ini bisa terbuat dari bambu yang sudah dibelah-belah, bambu dalam bentuk satuan tetapi yang berdiameter kecil, teman-teman, ataupun bisa terbuat dari kayu. Menyesuaikan saja di tempat teman-teman itu adanya apa gitu, dan murah meriah. Nah, di sini lanjaran yang saya gunakan adalah bambu. Satu bambu itu ada yang saya belah 4, dan ada yang saya belah menjadi 6 bagian, 4 bagian dan 6 bagian. Jangan lupa di bagian tepi bambu yang sudah kita belah itu kita bersihkan, kita rapikan agar tidak tajam, karena kan itu bisa membentuk sembilu dan bisa melukai tanaman cabai kita ini. Nah, kalau misalnya sudah, baru kita ikatkan pada dahan ataupun batang. Yang kita ikat di sini harus mengenai daerah dahan ataupun batang yang dekat dengan lanjaran yang kita pasang, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan tali rapia agar mudah. Nah, seperti ini, teman-teman. Bisa dipastikan kalau misalnya datang hujan dan angin kencang lagi, maka tanaman ini akan tetap kokoh. Nah, di sini sudah ada yang patah tadi. Dahannya patah. Nah, ini ada dahan yang patah karena terkena senggol oleh saya sendiri, teman-teman. Jadi harusnya harus lebih berhati-hati ketika memberikan lanjaran ini, karena kan kita melewati setiap pohon, setiap baris tanaman cabai yang kita lewati. Kita ikatkan seperti ini, jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu longgar, harus menyesuaikan, karena nanti cabai ini kan akan bertumbuh
besar, ke kiri dan ke atas, ke samping dan ke atas. Nah, ini sudah ada tanaman cabai yang mulai matang, mulai merah, dan semakin menarik teman-teman. Ketika banyak yang masak nanti akan semakin menarik. Nah, ini sangat miring teman-teman ya, karena hujan tersebut, angin. Nah, kita pasang lanjarannya di daerah yang bekas tumbang tadi teman-teman. Dia langsung menyangga seperti ini. Dan untuk memperkuat sanggahannya itu kita berikan diikat dengan tali teman-teman. Nah, sekarang di tempat saya Januari, ini bulan Januari masih hujan ya, masih hujan lebat, disertai juga dengan angin kencang biasanya, sehingga menyebabkan tanaman cabai ini banyak yang tumbang. Nah, biasanya media tanam pun sangat berpengaruh pada tumbang atau tidaknya tanaman ini teman-teman. Ketika media tanam yang kita gunakan itu bersifat lempung atau ringan, maka akan sangat mudah bagi angin itu untuk menumbangkan tanaman cabai kita ini. Nah, di tempat saya ini saya menggunakan media tanam itu mix atau campuran antara tanah hitam dan jangkau sawit. Nah, kebetulan jangkau sawit ini sifatnya lempung atau ringan teman-teman. Apalagi kalau misalnya musim kemarau, jarang dilakukan penyiraman, maka dia akan semakin ringan karena kering. Ini saja, walaupun musim hujan, tetap saja teksturnya itu kan tidak terlalu padat teman-teman, sehingga memudahkan akar tanaman itu menjalar. Namun negatifnya, karena ringan itu tadi, maka mudah juga untuk akar dan pohon tanaman ini terombang-ambing. Biasanya di musim hujan seperti ini, tanaman cabai itu mudah diserang oleh patek dan lalat buah. Nah, maka penyemprotan harus rutin teman-teman. Semoga aja tanaman ini selamat sampai panen nanti ya teman-teman. Selain patek dan lalat buah itu, biasanya juga penyakit yang menyerang pada daun itu bercak daun teman-teman. Kalau tidak diatasi, itu bisa menyebar kemana-mana bercak daunnya. Nah, seperti ini tampak dari atas teman-teman. Nah, usahakan lanjaran itu yang kita gunakan lebih tinggi daripada tanaman cabai yang kita tanam. Nah, di sini lanjaran yang saya gunakan ini setinggi 1 meter lebih, karena saya menggunakan varietas bara yang rendah ini teman-teman. Kalau misalnya kita tanam cabai rawit yang tinggi, otomatis lanjarannya juga harus tinggi, karena kan nanti tanaman cabai itu seperti tanaman cabai saya ini yang masih akan bertumbuh pada bagian atas dan samping. Jangan sampai nanti tanaman cabai itu lebih tinggi daripada lanjarannya, karena itu akan menyusahkan kita untuk melakukan pengikatan pada dahan cabai itu, pengikatan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena kan pengikatan ini akan dilakukan lebih dari 1 kali, menyesuaikan dengan tinggi cabai yang kita tanam teman-teman. Oke, hati-hati kalau misalnya kita berjalan di antara tanaman cabai ini, karena dia rentan patah dan gugur tanamannya. Apalagi di musim hujan, maka tangkainya itu sangat tidak kuat ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini video pemasangan lanjaran ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Maju terus pertanian Indonesia.